Oke, sebelum kita mulai video ini, bagi teman-teman yang mau ikut kursus bahasa Turki, ya kan? Nih yang benar-benar pengen ikut kursus bahasa Turki dari nol, ya kan? Nah, bisa ikut di kursus yang linknya tertera di deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau ikut kursus bahasa Turki, boleh ikut ke situ dan follow Instagramnya di @misafir_id. Merhaba arkadaşlar. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng seputar kuliah di Turki. Nah, buat kamu yang penasaran gimana sih caranya kuliah di Turki, ya kan? Apa sih rasanya kuliah di Turki? Kemudian gimana sih suasana Turki yang sebenarnya kayak gitu. Nah, sekarang gue udah kedatangan temen temen gue ini ya, dia kuliah di mana? RGS. Ya, coba perkenalan dulu dong. Oh ya, merhaba Destu, Beni Madam Fadil ya. Nama gua Fadil Ahmad Fauzan. Biasa dipanggil Fadil sih. Tapi kalau di Turki gue dipanggilnya Ahmed. Iya, karena Ahmed itu kan kayak nama pasaran di sini gitu ya. Karena emang nama gue kan Fadil Ahmad Fauzan. Jadi biar orang Turki gampang inget sama gue. Terus gue alhamdulillah baru tahun lalu lah lulus di RGS University. Ya, tepuk tangan dulu dong ya. Terus ya, berarti udah lulus S1 ya kan? Iya, lulus. Itu kan dari universitas ya kan? Terus kalau ke Turkinya sendiri itu kapan? Saya itu ke Turki tahun 2012. 2012. Dan di sana ada gelar nggak sih? Gelar apa gitu? Gelar masih ini sih BA biasa. BA, namanya BA gitu kan? Kalau di Indonesia kan kayak kayak SPD, kalau di Indonesia kayak gitu, SH, BA ya di sana. Kalau di translate ke Indonesia BA biasa. BA namanya. Nah kalau Mesir kan LC ya. LC, oke. Kalau di BA. Ambil jurusan apa waktu kuliah di Turki? Ambil jurusan ilahiyat. Jadi gini, gue lama di Turki juga ada sebabnya, Cok. Oh iya, kenapa tuh? Boleh ceritain dong. Iya kan, jadi tahun pertama 2012 tuh, dari tahun 2012 sampai 2013 persiapan bahasa Turki dulu tuh. Ya pasti itu wajib ya teman-teman. Jadi yang mau kuliah di Turki itu wajib 1 tahun ini dulu ya, Tomer namanya ya kan? Tomer ya. Habis Tomer berarti kan 2013-2014 karena jurusannya ilahiyat, bahasa Inggrisnya teologi, bahasa Indonesianya bisa dibilang agama Islam lah. Islam. Terus tahun keduanya belajar bahasa Arab gitu. Ya, jadi 2 tahun tuh belajar bahasa lah ya. Iya. 2 tahun pertama tuh makan umur. Habis itu ya udah masuk kuliah tuh. Jadi mulai kuliah 2014, 2015, 2016, 2017 harusnya lulus. Tambah setahun 2018. Nah 2018 lulus. 2018 ke 2019 lulus. Oh, 2018 ke 2019 lulus. Kan per tahun gitu ya. Nah, udah lulus, saya niat pengen lanjut S2 tuh. Takdir berkata lain. Iya. Qadarullah ada pandemi. Jadi kemarin bulan-bulan Januari gitu harusnya udah daftar S2, tapi nggak dibuka karena pandemi. Jadilah kita 2020 ini pulang. Nah terus kenapa bisa pilih Turki sebagai destinasi untuk studi? Ya jadi SMA tuh emang niat gue pengen kuliah di luar negeri gitu. Karena suatu waktu di SMA tuh ada sebuah agensi pendidikan gitulah, nggak tahu lupa tuh apa namanya. Dia mencanangkan untuk pergi ke luar negeri. Waktu itu pilihannya Jerman, Swedia, dan lain-lain. Nah, abis itu pikiran, keren juga. Bukan keren sih, enak juga kuliah di luar negeri. Dari pengalaman segala macam kan. Nah, setelah itu pengen tuh udah bilang orang tua segala macam. Begitu berjalan waktu, tahu-tahu ada pengumuman beasiswa ke Turki dulu. Di SMA, guru-guru bilang. Nah, langsung tuh saya daftar sama 5 orang teman saya. Alhamdulillah 2 orang keterima termasuk saya.
Fadil ini dulu gue kenal waktu gue ke Kayseri. Ya waktu itu emang gue juga emang mantan mahasiswa, belum mahasiswa sih, lebih tepatnya baru ngambil Tomer 1 tahun ya kan, karena ada lain hal jadi gue harus meninggalkan Turki lah ya secara terpaksa gitu ya. Nah kita tuh dulu ketemu tahun 2015 ya Bang. Iya. Ya 2015 kita ketemu, jadi Bang Fadil di situ udah 3 tahun berarti kan, udah 3 tahun di sana. Jadi Bang Fadil ini yang ngurusin berkas-berkas gue dulu, jadi kayak dengklik ya, dengklik itu apa sih bahasa Indonesianya? Penyetaraan ya, jadi penyetaraan nilai antara nilai yang di Indonesia terus disetarakan dengan yang di Turki gitu ya. Mungkin sekedar cerita aja singkatnya seperti itu, bisa kenal sampai sekarang dan masih kontekan, dan sekarang ketemu lagi ya, alhamdulillah kita ketemu lagi, dan insya Allah silaturahmi akan terus berjalan ya kan. Pasti. Yang kebanyakan orang-orang Indonesia yang excited banget mau kuliah di Turki nih, gimana sih caranya bisa kuliah di Turki ya kan? Tadi kan udah ceritain secara singkat ya, ada agensi yang datang kemudian menawarkan beasiswa. Nah itu caranya bisa dapat ke sana, kemudian prosesnya seperti itu mungkin lebih jelasnya. Jadi kalau pengen ke Turki itu ada beberapa cara ya. Yang paling umum tuh ada 3. Pertama YTB, Yabancı, Türkiye Bursları. Dia itu beasiswa pemerintah Turki untuk orang-orang asing. Yang kedua ada beasiswa TDV, Türkiye Diyanet Vakfı. Itu juga kayak YTB dari pemerintah Turki, tapi khusus untuk bidang agama. Terus yang ketiga ada yayasan-yayasan di Turki yang memberikan beasiswa kepada orang-orang asing juga. Misal kalau sekarang nih yang lagi marak-maraknya di Indonesia itu Süleymaniye. Süleymaniye ya. Ajis tahu ya? Tahu. Süleymaniye itu biasanya mereka yang tahfiz Quran ya biasanya, ya yang kayak gitu. Ya jadi teman-teman yang merasa punya hafalan Quran mungkin bisa ya daftar ke Yayasan Süleymaniye, kemudian mungkin kalau ada rezekinya kesempatan bisa ke Turki juga ya kayak gitu. Berarti tadi yang pertama caranya bisa kuliah di Turki YTB ya kan, kedua TDV, yang ketiga yayasan. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi. Apa tuh? Alternatif keempat lewat agensi pendidikan. Agensi pendidikan. Terus habis itu ada mandiri yang terakhir. Mandiri. Jadi daftar sendiri ya, mungkin bayar sendiri kayak gitu ya. Iya. Sendiri mandiri. Itu biasanya bisa nanya lah ke teman-teman dari PPI Turki. Ya, boleh di follow ya Instagramnya PPI Turki. Kita nggak disponsori sama PPI Turki, tapi kalau emang teman-teman pengen tahu secara detail ya, gimana kuliah mandiri Turki, bisa hubungi Instagramnya @PPI_Turki. Terus ini nih yang mungkin juga bisa dibilang banyak ditanyakan, yaitu rasanya kuliah di Turki. Nah kayak suasana, kemudian dosen di sana, terus sama teman-teman kampus itu kayak gimana sih? Kalau suasananya dulu deh. Dulu tuh sebelum ke Turki nih ya, gue tuh ekspektasinya Turki tuh liberal. Oh liberal, oke. Liberal, sekuler mungkin. Terus pokoknya inilah jauh dari agamisnya. Ternyata pas kesana Turki udah nggak kayak dulu. Udah bagus lah agama. Terus dulu tuh sempat di Turki pelarangan pemakaian jilbab. Pernah ya dulu. Jadi sejarahnya. Mau sekolah, mau pokoknya yang di kantor-kantor, pegawai negeri segala macam itu dilarang pakai hijab. Dilarang. Berarti saking sekulernya dulu ya. Harus memisahkan sekali antara agama dan duniawi. Jadi nggak boleh nyatu nih ya, agama sama duniawi ini nggak boleh nyatu, pokoknya dulu terpisah itu dulu. Tapi sekarang udah nggak seperti dulu lah kayak gitu. Begitu nyampe dulu ternyata ekspektasi saya tuh salah. Ternyata di sana agamanya udah bagus, terus orangnya ramah-ramah. Apalagi kalau ketemu ini deh, orang yang udah pernah ke Mekah.
udah pernah haji atau umroh, pasti mereka bilang kalau ditanya dari leasing orang mana kamu, saya jawab orang Indonesia. Wah, Indonesia ya. Oh, kamu, mereka tuh ini kayak malaikat gitu. Waduh. Malaikat, terus baik banget gitu segala macam. Pokoknya disanjung-sanjung lah. Kalau dari dosennya, dosennya tuh kayak gimana sih di sana? Dosennya bagus. Ya gini. Jadi di Turki ini saya punya pengalaman pribadi. Jadi kan saya waktu itu baru tahun pertama masuk kuliah. Otomatis bahasa Turki saya belum bagus banget dong, masih pelangap-pelongo lah gitu. Nah, di akhir donem, di akhir semester, dosen saya bilang, maafin saya kalau perkataan saya susah untuk kamu mengerti. Oh gitu? Iya, saking dia gimana ya? Saking nggak nyepelin saya lah, saking care-nya saya lah. Oke. Jadi memang benar-benar apa ya, respect lah ya sama orang-orang asing kayak gitu. Jadi mengerti lah ya kondisi dia yang beda bahasanya terutama ya kan. Baik banget pokoknya lah dosen-dosennya. Selalu masuk, selalu tepat waktu, dan selalu menyelesaikan pelajarannya di waktu yang tepat. Oh gitu? Iya. Jadi mereka tuh kenal sistem namanya hakkını helal et. Jadi saya nggak boleh ngambil hak-hak kamu. Jadi waktu itu juga hak kita kan. Maksudnya jam pelajaran udah selesai, nah itu kan hak kita untuk keluar kan. Nah, dosen-dosen sana itu nggak mau ngambil hak kita yang itu. Oke. Jadi begitu udah silakan keluar. Jadi benar-benar disiplin ya? Iya, benar-benar disiplin dosen-dosen di sana. Nah, kalau ini teman-teman kuliah di sana gimana Turkinya nih? Teman-teman Turkinya. Kalau teman-teman Indonesia mungkin udah tahu lah ya apa sifat-sifat atau karakter-karakter. Nah, ini kan ngadepin temen yang beda culture ya kan, beda budaya tuh kayak gimana tuh kalau di sana teman-temannya? Teman-teman Turki baik banget sih ya. Contoh, kita selalu diundang ke rumahnya untuk makan bareng. Terus kalau ada pelajaran, mereka selalu bilang ke saya deh, kalau pelajaran usai, kamu ngerti nggak pelajaran ini? Kalau nggak ngerti, ayo kita bahas bareng gitu. Karena saya ajarin ke kamu. Selalu gitu. Kalau ini nih, kesan pertama saat kali ke Turki, itu gimana tuh? Misalnya coba dari makanan dulu deh. Makanan. Kalau dari makanan pertama kali banget datang ke Turki. Nggak pedas. Berarti Bang Fadil ini suka pedas ya? Suka makanan pedas. Kalau yang nggak disuka makanan sampai sekarang apa? Suka semua ya? Udah biasa banget. Jadi pesen buat kalian yang pengen ke Turki, bawa sambal banyak-banyak. Ya bawa sambal banyak-banyak karena di sana nggak ada sambal gitu. Jadi harus ya bawalah sambal-sambal sasetan kayak gitu ya. Iya. Nah pas pertama kali datang ke sana, pas cuacanya apa tuh? Pas musim apa? Nah itu juga seru tuh. Waktu pertama kali gua datang ke Turki, itu kan lagi puasa tuh, lagi Ramadan. Ternyata pas musim panas. Wow. Musim panas. Tahu sendiri kan, musim panas kayak gimana di sana. Maghribnya jam berapa? Sahurnya jam berapa? Jadi kita dulu buka puasa jam 9 malam ya? Ya, sahurnya jam 2. Sahur jam 2. Jadi cuman 10, jam 10, jam 11, 12, 13, 14. Cuman 5 jam doang. Terus tarawih sampai jam 12. Tarawih jam 12 berarti nggak tidur dong? Iya, biasa sih nggak tidur. Nggak tidur ya? Biasanya nggak tidur emang. Kalau Ramadan waktu summer. Ramadan waktu summer ya. Jadi tidurnya setelah sholat subuh mungkin? Iya. Setelah sholat subuh jadi tidurnya ya. Karena siangnya itu lebih banyak ya, lebih panjang waktu siangnya kalau di waktu musim panas itu ya dibandingkan musim-musim yang lainnya. Kayak gitu. Di sana gimana? Kayak tempat tinggalnya itu kan kalau di Indonesia kan kayak kita berbaur tuh sama orang-orang ya kan, lingkungan kita di Indonesia. Kalau di sana gimana lingkungannya? Itu kalau di Turki itu rata-rata orang tinggalnya di apartemen. Di apartemen, satu apartemen kita sewa satu ruangan. Bukan ruangan juga, satu rumah lah ibarat. Satu rumah. Mau di apartemen dapat
kita sewa sebagai mahasiswa. Udah gitu, jadi ya kurang ini sih kalau untuk bertetangga, kenal doang jadinya. Oh, kenal doang ya, selewat doang ya. Iya, selewat doang. Jadi nggak terlalu begitu akrab lah ya. Malah saya tuh lebih akrab sama orang warung daripada Orang warung. tetangga sendiri. Iya, karena kan kalau belanja pasti ngobrol. Iya benar-benar. Terus ini biaya hidup. Nah ini nih mungkin yang banyak ditanyakan juga, biaya hidup di sana mahal nggak sih di Turki ya kan? Apakah harus mengeluarkan sekian juta tiap bulannya? Ini gimana nih biaya hidup di sana yang dirasakan? Biaya hidup pertama sih tergantung di mana kita tinggal ya, di kota mana ya. Kalau Istanbul, Ankara ya lumayan lah biayanya. Lumayan tinggi ya biayanya. Sebenarnya untuk biaya makan sih sama, tapi untuk sewa rumah itu yang mahal. Sewa rumah Istanbul dan di Ankara. Karena saya di Kayseri nih, dia termasuk murah. termasuk murah. Jadi sebulan itu 2 juta cukup. Sebulan 2 juta Ya cukup. Tapi jajannya ya hemat. Jajannya hemat ya. Kalau jajannya Hedon ya kan, kalau hedon ya sama aja. 100 juta juga. 100 juta habis ya sebulan. Kecuali emang kalau hemat ya, kita makan di rumah ya kan, masak sendiri itu wajib. Wajib ya. Wajib. Masak di rumah ya. Mahasiswa itu wajib masak sendiri di rumah. Maksudnya masak bareng-bareng sama orang rumah, masak di rumah lah itulah intinya. Biar lebih hemat. Biar lebih hemat. Dan juga makanannya kan sesuai sama lidah kita. Ya benar. Kalau biaya kuliah di sana mahal nggak? Biaya kuliah kalau saya bilang lebih murah daripada di Indonesia. Kalau saya pribadi ya, karena saya angkatan lama jadi lebih murah daripada angkatan baru. Angkatan baru oke. Kita pakai angkatan baru deh. Angkatan baru itu sekitar 2000 telean. Berapa 2000 tele? 2000 tele kalau dirupiahin tuh sekitar 4 juta lah. 4 juta 4 juta sekian per semester. per semester. Itu universitas negeri. Negeri. Dan nggak ada uang pangkal. Nggak ada uang pangkal. Nggak ada uang pangkal. Nah, jadi ya di Indonesia gue rasain sendiri ya kan, kuliah di sini ada uang pangkal, ada uang semester, ya kan. Di sana nggak ada uang pangkal, yang ada uang semester, dan itu lebih murah, dan itu di Turki, di luar negeri. Universitasnya universitas negeri ya kan, bukan universitas swasta kayak gitu. Jadi mungkin udah disubsidi kali ya. Iya, subsidi besar untuk pendidikan di sana. Tapi dengar-dengar nih, emang bener ya orang Turki itu, yang asli orang Turki ya, kuliah di universitas negeri itu nggak bayar. Bener nggak sih? Iya. Jadi gini, sistem di sana untuk orang Turki aslinya ya, orang Turki aslinya dia S1 sampai S2 nggak ya? Kurang tahu deh saya kalau S2-nya. Pokoknya yang pasti dari sekolah dasar sampai S1 nih itu gratis semua. Gratis? Gratis. Tapi kan jadi di sana ada 2 sistem tuh, ada yang kelas pagi sama kelas malam ya. Di sini juga gitu kan? Iya, yang ada kelas karyawan, ada kelas reguler juga. Nah, untuk kelas malam, nah itu baru bayar. Oh, kelas malam bayar. Bayar orang Turki. Nah, untuk kelas pagi itu gratis. Gratis. Dan juga ada sistem kredi namanya. Apa tuh? Kredi dan beasiswa. Jadi orang-orang Turki yang kuliah dia bakal dapat beasiswa untuk masa belajarnya selama masa belajarnya 4 tahun sih ya harusnya. 4 tahun itu dapat beasiswa dari pemerintah Turkinya. Uang jajan lah istilahnya. Nah, yang nggak dapat beasiswa, mereka bisa ngambil kredi namanya. Kalau nggak salah di Amerika juga gitu sih. Ngambil kredi, jadi ibarat kata mereka minjem uang sama negara. Oke. Dikasih duit sama negara. Nanti itu kan dihitung tuh sampai 4 tahun misalnya. Iya. 4 tahun misalnya habis sekian juta berapa. Nah, begitu mereka udah kerja, udah lulus terus kerja, mereka kan dapat penghasilan tuh. Nah, itu nyicil untuk bayar kredi pas waktu kuliah mereka pakai gitu. Oke. Jadi seperti itu kalau untuk orang Turki ya, itu berlakunya untuk orang Turki ya, bukan berlaku untuk orang-orang asing ya kan. Paling kalau orang asing di tahun pertama aja ya, kayak harus wajib kursus bahasa Turki. Tomer ya, di sana disebutnya tomer, jadi wajib dan itu bayar ya. Bayar. Kalau YTB baru nggak bayar. Kalau YTB nggak bayar, kalau beasiswa. Nah, kalau YTB itu benar-benar fully funded ya. Jadi semuanya. Emang semuanya itu ditanggung. Jadi
tiap tahun emang YTB itu selalu membuka pendaftaran ya untuk orang-orang asing yang mau kuliah di Turki, dan itu benar-benar full dibiayai oleh pemerintah Turki itu sendiri. Kalau tadi yang kedua TDV itu hanya untuk yang jurusan keagamaan saja kayak gitu. Tapi kalau YTB berarti kan untuk semua ya, semua jurusan. Jadi semau jurusan S1, S2, S3. S1, S2, S3 semua jurusan itu bisa. Terus tadi ada yayasan juga ya kan. Nah, kalau yayasan mungkin tadi Sulaimaniyah ya, itu bisa melalui kayak tahfiz ya kan, tahfiz Al-Qur'an kayak gitu. Terus ada yang mandiri ya. Satu lagi. Nah, mandiri itu diurus sendiri, kemudian apa-apanya diurus sendiri lah, kayak surat menyurat, kemudian administrasinya. Terus ada juga yang melalui agensi. Ya, melalui agensi. Jadi kalau mau kuliah itu ada 5 cara ya kayak gitu. Mau kuliah di Turki ada 5 cara. Silakan teman-teman pilih yang mana. Tapi yang jelas kalau ini usahakan dapat beasiswa ya kan. Ya, usahakan dapat beasiswa karena bisa menghemat biaya. Kemudian kita di sana tinggal belajar aja, nggak usah pusing mikirin besok gak dapat uang jajan, kemudian besok makan apa ya kan, karena udah ditanggung semuanya dari tempat tinggal dan segala macamnya udah. Jadi kita tinggal selonjoran aja. Tinggal belajar yang sungguh-sungguh lah ya. Tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana cara masuk di sana, ada 5 cara tadi ya. Nah, terus berkas yang harus disiapkan nih kira-kira. Berkas yang harus disiapkan kayak kan kalau daftar sekolah ya kan harus ada kartu keluarga segala macam. Nah, kalau daftar kuliah ke Turki itu harus nyiapin apa aja sih yang penting? Yang paling penting pertama harus punya paspor ya. Paspor. Satu paspor ya. Paspor. Kalau semua udah lengkap nggak ada paspor ya kita nggak bisa berangkat ke Turki. Iyalah. Ya kan gitu kan? Iya. Kecuali kalian Iron Man gitu bisa terbang. He's all yours. Terus paspor, ijazah, sama translate ijazah. Translate ijazah. Ya. Itu sama ini sih, sama apa sih namanya? Kalau misalnya itu loh, nilai raport semua. Oh, transkrip. Transkrip nilai. Nah, transkrip nilai raport. Itu yang paling penting ya. Udah. Sama mungkin surat rekomendasi. Ya boleh kalau ada. Kalau ada surat rekomendasi dari dosen ya, atau dari guru atau dari kepala sekolah, itu bisa diajukan juga kayak gitu. Kalau misalnya punya sertifikat juga mungkin. Ya, sertifikat prestasi mungkin ya. TOEFL gitu boleh. TOEFL juga boleh itu kalau punya kalau misalnya punya sertifikat TOEFL juga boleh dipakai kayak gitu. Jadi di Turki itu ada univ yang emang pakai bahasa Inggris dan ada yang bahasa Turki. Nah, yang full bahasa Inggris itu butuh TOEFL, SIT dan lain-lain. Oke. Jadi itu ya yang perlu teman-teman persiapkan. Kira-kira ini nih yang penting buat disiapin nih kalau misalnya mau daftar ke universitas di Turki kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah, mungkin bisa kasih pesan ya Bang ya. Boleh. Tapi yang terpenting adalah ketika kita memutuskan untuk merantau ke luar negeri untuk niatnya kuliah, ya niatnya kuliah aja gitu, nggak usah niat yang lain. Ya kan, bahkan kalau misalnya ada niat lain ke luar negeri, itu malah akan menghancurkan kita sendiri ya Bang ya. Jadi di YTB itu ada batasan IPK 2 kalau misalnya 2,0. Jadi kalau di bawah 2,0 dia pertama uang jajan ditarik, tapi masih dikasih biaya kuliah. Nah, kalau nggak naik-naik maksudnya dia nggak ada kemajuan progresnya, Nasakom bisa ditarik. Apa tuh Nasakom? Nasakom tuh nasib 1 koma. Jadi IPK-nya 1 koma aja, kagak naik gitu. Nasakom. Ya. Jadi pertahankan ya, kalau misalnya dapat beasiswa, dapat rezeki di beasiswa itu pertahankan dengan baik, karena nggak semua orang seberuntung kalian. Tuh, sungguh-sungguh lah ya intinya ya, jangan sampai disia-siakan. Terus ada pesan dari Bang Fadil nggak? Ke siapa nih? Yang mau kuliah di Turki? Ke yang mau kuliah di Turki atau apapun lah. Ya, pesan gue sih niatnya ini dulu, ditanamkan dulu niat. Benar-benar. Tanamkan di hati iman yang kokoh.
harus niat sungguh-sungguh ke Turki untuk ngapain, ke luar negeri untuk ngapain. Pokoknya niatnya harus ditekankan gitu, di niatnya gitu. Kalau gua pengen kuliah di luar negeri buat cari ilmu. Serius. jangan main doang gitu. Itu main ya bonus lah. Kita bisa jalan-jalan ke sana kemari, itu bonus. Apalagi Turki banyak destinasi wisata ya kan. Itu yang menjadi daya tarik salah satunya ya. Daya tarik Turki itu banyak destinasi wisata, tapi itu bukan tujuan utama ya kan. Tujuan utama belajar dengan sungguh-sungguh. Tamam Arkadaşlar, mungkin sampai di situ aja pertemuan kita pada video kali ini. Makasih Bang Fadil ya udah menyempatkan waktunya. Teşekkür ederim. Iya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyain aja. Nanti kita akan jawab satu-satu di video ya kan. Gak semuanya bisa kita jawab sekaligus, tapi kita jawab satu-satu. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bareng ya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Nanti dulu ya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.